Halo, Tangkurak Squad di seantero jagat raya, balik lagi dengan kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Sebuah film yang berdasarkan kisah nyata menceritakan warga Italia yang membuat pulau sendiri di tengah lautan karena ingin bebas melakukan apa aja di pulau itu. Wow, tapi tentunya semua nggak berjalan mulus karena pemerintah Italia memandangnya sebagai sebuah ancaman. Nah, seru juga nih. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Gaskeun, mantap! Dan tanpa banyak cekah pematuk, don't go anywhere. Seperti biasa, jangan lupa ibadah sebelum nonton. Dan mari kita simak alur cerita dari film Rose Island. Diceritakan pada tahun 1968 di negeri Italia, tepatnya di kota Bologna, beberapa orang telah berhasil menyelesaikan studinya untuk menjadi insinyur teknik. Di sana mereka merayakan keberhasilan itu dengan cara mabuk bareng di sebuah bar kecil dan membuat sebuah permainan kecil, yaitu siapapun yang kalah menghabiskan bir maka dia harus mencium wanita yang gak dikenal. Guys, I can't kiss you. I can't. Not gonna be kissing. I'll be right there. Yeah. Pria bernama Giorgio Rosa mengakui kekalahannya dan menghampiri seorang wanita yang diketahui bernama Gabriela. Di sana Giorgio nggak bisa mencium wanita itu karena ternyata dia adalah mantan kekasihnya 3 tahun yang lalu. Atas hal itu dia pun mengajak Gabriela duduk bersamanya sambil menceritakan apa yang telah dilakukannya akhir-akhir ini. Well, we fought because he says after 3 years we should be getting... 3 years. Almost as long as you. Dari sinilah dapat diketahui bahwa Gabriela kini tengah menjalani sebuah hubungan dengan pria yang bernama Carlo selama 3 tahun. Di sana Gabriela pun menceritakan bahwa sebetulnya orang tuanya lebih suka Giorgio ketimbang pacarnya yang sekarang. My parents liked you too. Your father hated me, and that's not a response. We're having some trouble at the moment. Dan setelah lama berbincang, akhirnya mereka pulang dengan menggunakan mobil unik buatan Giorgio yang terlihat agak gimana gitu dan hanya cukup untuk 2 orang aja. Mobil tersebut dia buat saat ujian teknik saat Giorgio masih belajar di sebuah universitas ternama. Walaupun pada kenyataannya mobil itu nggak bisa dipakai di jalan raya untuk mengantarnya keliling kota. I apologize for the interior, but It's weird. It's weird. Well. But Hingga saat mereka lagi asik berbincang, tiba-tiba polisi memberhentikan karena diketahui bahwa mobil tersebut nggak berplat nomor alias bodong dan Giorgio nggak punya izin untuk mengendarai mobil tersebut. Atas hal itu, polisi pun terpaksa menyita mobilnya dan Giorgio yang melawan akhirnya dijebloskan ke jeruji besi atas perlakuannya itu. Beruntung ayah Giorgio yang bernama Rosa menebusnya dari kepolisian dan segera membawa Giorgio pulang ke rumah. Diketahui bahwa ayahnya bekerja di sebuah perusahaan bernama Ducati dan berposisi sebagai engineer. Nah, dari sana dia menunjukkan rancangan mobil Giorgio kepada pimpinannya yang bernama Battistini hingga membuat dia terkesan dan ingin merekrutnya. Tapi Giorgio menolak karena dia ingin berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Wow, tepuk tangan anak-anak. I managed to set up a meeting with Battistini. I showed him the blue. I was managing it completely fine on my own. Beberapa waktu kemudian, Giorgio menemui kembali Gabriela yang kini menjadi seorang dosen universitas di sana. Dia minta maaf dengan kejadian tadi malam dan ingin mengajaknya kembali menjalin asmara, tapi Gabriela menolak mentah-mentah karena merasa jika bersamanya masalah akan datang dan cita-citanya untuk menjadi seorang profesor akan hancur. do is invent toys that consistently get you arrested. Because while you live in your little world, you forget that this world is... Merasa sakit hati, akhirnya dia memutuskan mengambil tawaran ayahnya untuk menjadi kru di sebuah tim balap Ducati. Di sana dia hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mudah seperti membawa papan tulis kecil untuk memberikan informasi kepada pembalap di arena. Tapi saat itu matanya hanya berfokus pada sebuah billboard iklan yang menunjukkan sebuah anjungan minyak.
Dari sana dia punya sebuah ide gila, yaitu membuat negara sendiri agar bisa bebas berekspresi dan terbebas dari aturan. Dia mengajak temannya yang bernama Maurizio agar membantunya mewujudkan mimpi, karena dia tahu bahwa Maurizio mempunyai uang yang cukup untuk membangun pulau tersebut, walaupun uang itu dia curi dari ayahnya yang merupakan seorang bisnismen. An island made with steel. With steel. We're building an island. That's right, but it's shaped like a... Jadi rencananya mereka akan membuat sebuah pulau di seberang pantai Rimini dengan menggunakan baja untuk pondasi. Dengan kesimpulan bahwa mereka akan membuat sebuah anjungan yang di atasnya dibangun sebuah hunian yang akan ditempati. Hingga atas hal itu Giorgio menyarankan harus membuat pondasi pilar berongga agar baja tersebut kokoh untuk menahan beban. Singkat cerita, akhirnya anjungan tersebut telah selesai dibuat, kemudian memanggil tukang ledeng agar mendapatkan air bersih dengan cara mengebor tanah. Tapi tiba-tiba datanglah polisi air yang menyangka bahwa mereka akan membuat sebuah menara komunikasi di sana, karena menurut hukum yang berlaku mereka nggak mempunyai izin untuk membangun menara komunikasi. An unidentified island. You are... We're just looking for fresh water. Well then, thanks for your cooperation. Have a nice evening. Akhirnya pengeboran itu pun berhasil membuat air bersih menyembur prot-prot keluar. Dan dari sana Giorgio memutuskan tinggal sementara di tempat itu tanpa ada yang menemani. Tapi saat malam tiba, hujan angin dordar gelap melanda tempat itu. Dan saat itu pula datanglah seorang nelayan bernama Pietro yang ternyata berniat nebeng istirahat. Sementara itu di sebuah klub malam bernama Embassy, pria berkebangsaan Jerman bernama Rudi jenuh dengan pekerjaannya yang sebagai pembersih toilet, padahal semua pengunjung yang datang ke sana adalah berkat perjuangannya, hingga dia pun memutuskan pergi ke Pulau Giorgio berharap bisa mengubah nasib. Much for a free new Hold world. on a minute. I only count 3 things He's about... a castaway. He doesn't talk much. We could do whatever and be free. And we did it. We built it. Tanpa disangka, ternyata kedatangan Rudi membuat perubahan yang sangat besar dan signifikan bagi perkembangan pulau. Dia adalah marketing terhebat karena telah mendatangkan beberapa pengunjung untuk menikmati suasana. Dan dapat disimpulkan bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari setiap pengunjung yang datang. Mantap! Pulau yang mereka namai Pulau Ros mendapatkan perhatian khusus dari jurnalis Italia karena banyaknya pengunjung yang terus berdatangan. Atas hal itu, wanita bernama Franca memutuskan untuk datang ke Pulau Ros karena diketahui bahwa dia adalah mantan pacarnya Rudi. Kemudian Franca meminta agar dia bisa bekerja di sana sebagai pramusaji. I've heard this place is amazing, but the bar really sucks. What are you saying? There were many possibilities. Ternyata berita itu cepat tersebar hingga membuat Gabriela juga malah datang ke tempat itu. Tentu aja Giorgio merasa senang karena dengan kedatangan Gabriela dianggap sebagai kode bahwa dia telah berubah pikiran dan mau bersama dengannya. Tapi ternyata Gabriela memberitahu bahwa sebentar lagi dia akan menikah dengan si Carlo. I'm getting married, Giorgio. Tapi pada sebuah malam, Rudi dan Maurizio terlibat adu mulut mengenai proyek ke depannya agar para pengunjung bisa bertambah banyak. Kemudian tiba-tiba Giorgio datang dan membawa surat untuk mendaftarkan Pulau Ros ke PBB agar diakui oleh semua negara. Wow, karena kalau nggak ada yang mengakui, pulau tersebut hanya akan menjadi sebuah diskotik tengah laut. Maurizio's totally right. They don't give a shit. It's all of us. I will be the president. Atas hal itu, Giorgio mengirimkan beberapa dokumen pendukung kepada markas PBB berharap mereka bisa menyetujui dan mengizinkan. Hingga pimpinan PBB langsung menghubungi pihak pemerintah Italia agar mereka mengirimkan agen terbaiknya untuk mengecek Pulau Ros. Sementara itu di parlemen Italia, Menteri Dalam Negeri bernama Franco membahas tentang Pulau Ros yang saat ini sangat fenomenal. Dia mengungkapkan bahwa pulau itu akan menjadi bumerang di masa yang akan datang karena bisa aja masyarakat Italia berbondong-bondong untuk pindah ke pulau tersebut. Report, or you will be forced to respond to Alex. to be covering seasonal sliced fruit with wine. Dari sana Franco membuat siaran langsung berniat memberitahu masyarakatnya bahwa Pulau Ros jelas sekali nggak boleh dianggap sebagai negara merdeka karena mereka nggak bisa menjamin keselamatan warga dari serangan apapun yang bisa aja datang di kemudian hari. Italian citizens, and our main concern is their... And that there's actual ground for their claim to independence.
This island, this so-called Rose Island, Singkat cerita, Giorgio dikunjungi oleh 2 orang agen dari pemerintah untuk menawarinya sebuah bangunan di pinggir pantai yang nantinya akan mereka buatkan sebuah klub malam dan dibiayai oleh pemerintah asalkan dia mau meninggalkan Pulau Ross. Tapi sontak dia pun menolak dan memilih untuk tetap bertahan di Pulau Ross. Come on, Giorgio. I'm trying to fucking help you so you can save your island. Di tempat lain, pimpinan Franco yang bernama Giovanni merasa marah karena di meja kantornya terdapat beberapa surat permohonan untuk melepas kewarganegaraan Italia. Dan hal itu dilakukan agar mereka bisa pindah ke Pulau Ross. Atas hal itu, Giovanni mendesak Franco untuk mengambil satu keputusan agar bisa segera menyelesaikan masalah ini. I understand, Giovanni, of course. Dan rencana yang pertama, Franco menyuruh agennya untuk datang ke tempat kerja Rosa, menyuruh pemilik perusahaan untuk memecat Rosa dengan dalih performa kerjanya di bawah standar perusahaan. Hal itu dilakukan agar Giorgio tahu bahwa pemerintah serius dengan keputusannya saat ini. They called me in and told me that my performance didn't meet the... We made all those sacrifices for your education. Merasa terancam, akhirnya Rudy menerima tawaran dari pemerintah dengan membuka sebuah restoran di pinggir pantai. Sementara itu, Franca dan Pietro juga menerima tawaran tersebut kecuali Maurizio dan Giorgio. Dari sana, Giorgio segera mendatangi Gabriela untuk mendapatkan pencerahan. Council of Europe in Strasbourg deals with disputes between states. Not if a person is allowed to choose. That's why Gabriela menyarankan agar dia datang ke Majelis Eropa di Strasbourg untuk mengurus sengketa antar negara agar bisa mempertahankan pulau. Hingga kemudian Giorgio segera mendatangi tempat itu dengan menggunakan mobil rakitannya. Sesampainya di tempat itu, dia bertemu dengan seseorang yang kita sebut aja dia Federico yang tertarik dengan dokumen yang dia berikan terkait dengan pulau yang akan dipatenkan. Dari sana Federico membuat rapat khusus bersama yang lain untuk merundingkan keinginan terbesar dari Giorgio. created, I'm an engineer, I constructed the island. Il dit qu'il a créé une île. Sontak Franco merasa kaget saat menerima berita mengejutkan bahwa kini Giorgio tengah berada di Majelis Eropa untuk mempertahankan Pulau Ross. Dia sangat gak menyangka bahwa Giorgio bisa dan telah sejauh ini, hingga dia pun menyuruh anak buahnya untuk mengerahkan semua pasukan agar segera menghancurkan pulau. Edun. Those are 4 poor souls, sir. We did it with a bar. Gak lama kemudian, Giorgio mendapat berita bagus, yaitu hasil rapat itu berjalan mulus dan dia akan mendapatkan hak paten atas pulaunya itu. Tapi kabar buruknya, Franco menghubungi dan memberitahu bahwa sebentar lagi dia akan menghancurkan pulau tersebut jika dia nggak menuruti kemauan Franco. Hingga kemudian Giorgio segera pulang untuk menyelamatkan pulaunya. There might not be an island anymore in 2 days. Giorgio yang merasa kawir sejenak meluangkan waktu menghubungi orang tuanya dan minta maaf atas segala yang pernah dia lakukan. Kemudian Giorgio mengambil perahu yang ada di pelabuhan kecil untuk berangkat ke Pulau Ross. Tapi tiba-tiba Gabriela ingin pergi bersamanya karena diketahui bahwa dia telah menggagalkan pernikahannya bersama Carlo dan lebih memilih untuk hidup bersamanya. Anjay! Well, thanks for being here with me. Hingga keesokan harinya, mereka dikejutkan dengan suara helikopter yang terus mengelilingi pulau. Di sana mereka juga terkejut karena ada satu unit kapal perang telah bersiap tepat di depan Pulau Ross, dan hal itu menandakan bahwa mereka berdua harus segera keluar dan meninggalkan pulau. Di tempat lain, Rudy yang akan menaikkan penyerahan sebuah bangunan untuk digunakannya nanti menjadi restoran merasa terganggu oleh suara mobil yang berdatangan di sana. Mobil-mobil itu berhenti untuk melihat Pulau Ross yang sebentar lagi akan dihancurkan oleh kapal perang. Atas hal itu, Rudy segera menemui Maurizio untuk menyelamatkan Giorgio. I'm sorry, but I don't think they're gonna let the Laura Madre through. There is a warship approaching the island. Dia pun menggunakan ski air untuk mencegah kapal tersebut menyerang Pulau Ross karena pihak militer nggak mungkin akan menyerang sebelum semua penghuni di pulau itu ditarik keluar. Kemudian saat mereka lagi berpegangan tangan, secara tiba-tiba You'll see something is approaching quickly, 36 degrees east. tembakan meriam dari kapal tersebut menembak bagian kanan wilayah Pulau Ross. Tapi 6 orang penghuni pulau tetap bersikeras untuk mempertahankan pulau meskipun nyawa mereka menjadi taruhannya. Hingga Laksamana kembali mengirimkan tembakan peringatan yang tepat menembak sebuah perahu kecil. They're challenging us, sir.
Dirasa proses ini akan menghabiskan waktu jika menunggu Giorgio dan kawan-kawan menyerah, kemudian akhirnya Laksamana mengirimkan perahu kecil untuk menjemput mereka agar segera meninggalkan Pulau Ros. Akhirnya Giorgio pun menyerah dan mau menyerahkan pulau itu ke tangan pemerintah, karena jika dipaksakan itu akan berakibat fatal bagi mereka dan bagi pemerintah Italia. Dengan keputusan yang diinstruksikan, akhirnya pulau itu dibombardir agar nggak ada lagi yang bisa mengunjunginya. Dengan kasus seperti ini, Majelis Eropa nggak bisa merundingkan sengketa lahan antara negara Italia dan Pulau Ros karena perairan tersebut terdapat di luar perairan Eropa. Dan untuk mencegah hal yang serupa terjadi lagi, PBB memindahkan perbatasan perairan internasional dari 6 menjadi 12 mil dari pesisir pantai di seluruh dunia. Masalah ini pun selesai walaupun pada akhirnya Pulau Ros kini hanya menjadi sebuah kenangan. Dan saat mereka akan turun dari kapal itu, tiba-tiba tamat. Oke, karena saya termotivasi ingin membuat Pulau Ros di atas situ Ciberem, maka langsung aja ya. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah kita hidup sebagai warga negara dan harus manut pada aturan yang berlaku. Tapi dengan catatan, aturan itu harus adil, jangan sampai tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Bener nggak? Bener dong, waspadalah, waspadalah. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Ngopi heula atuh.